Mari pada surah Al-Baqarah, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina 'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Lalu Allah menyimpulkan mereka itu summun, bukmun, umyun. Okey. Istilah ini summun, bukmun, umyun hanya ada atau hanya digunakan pakai untuk manusia yang muqallidun. Tidak pula diguna pakai untuk binatang ternak. Okey. Dia tak ada akal, ya. Ada pernah kita katakan, binatang tu tuli lah, dia tu bisu lah kuda aku ni, misalnya. Kucing aku ni buta lah. Tak ada. Dia selalunya digunakan kepada manusia. Summun ini, bukmun ini, umyun. Okay. Fahum di hujungnya apa? Kalau sudah summun, sudah ada bukmun, sudah ada umyun, jangan harap yang terakhir. Maka itu hanya kesimpulan fahum la yaqilun. Mereka tidak akan mengerti apa-apa. Jadi di sini akal akan hanya berfungsi jika pendengaran itu berfungsi. Pendengaran itu fungsinya ada dua. Satu fungsinya pendengaran, telinga untuk mendengar suara, mata untuk melihat satu objek. Akal akan berfungsi jika keduanya berfungsi atau salah satunya. Baru dia akan memahami dan mengerti. Alat untuk memahami dan mengerti itu apa? Untuk memahami sesuatu, mengerti. Apa alatnya? Kan akal, bukan telinga. Telinga alat untuk mendengar suara jika ada suara, dan mata untuk melihat ayat-ayat kauniyah. Ada objek yang nampak. Itu pun bila ada nur, bila ada cahaya, barulah nampak sesuatu itu. Nah, kalau keduanya berfungsi, akal akan berfungsi. Maka manusia akan memahami sesuatu. Salah satunya, ya. Tetapi kalau dua-duanya tidak berfungsi, pendengarannya sudah tadi sebut summun, sudah bukmun, sudah umyun, akan berfungsi tak akalnya? Tidak akan berfungsi. Maka disebut tadi oleh Allah fahum la yaqilun. Saya selalu katakan dari perkataan ini, sama ada manusia diberi nikmat oleh Allah dua pendengaran ini, dua nikmat ini, yaitu as-sam' wal basar, berfungsi dua-duanya. Akalnya akan berfungsi dalam satu aspek, berfungsi di sini untuk memahami sesuatu apa saja, bukan hanya urusan agama. Dia mendengar ada suara kereta lalu, kan? Okey, terdengar dengan telinga. Tiba-tiba mulut itu suara kereta atau lori. Sebenarnya dia dari sini menuju ke akal. Akal memikirkan, akal dikumpulkan data tadi, masuk ke dalam hati, dan mulut yang mengatakan. Prosesnya seperti itu, tapi dia terlalu cepat sekali. Itu suara lori. Itu begitu cepat, padahal dia ada proses. Kecepatannya begitu hebat sekali Allah berikan nikmat dirinya ini. Itu pendengaran. Ataupun matanya berfungsi, walaupun pendengaran yang tidak berfungsi, dia akan boleh melihat sesuatu, dia akan mengenal sesuatu. Tetapi kalau dua-duanya, dan saya tidak pernah melihat ada orang adalah tuli, peka dan buta. Anda pernah nampak tak orang itu? Tidak pernah ada. Maka dalam bahasa Al-Quran tadi yang kemudian kita juga menggunakan dalam bahasa kita, untuk seorang yang sikapnya hanya mengikut saja orang lain tanpa berfikir, orang itu disebut si fulan itu mengikut fulan itu secara membuta tuli atau membabi buta. Dua-duanya kalimah itu kalimah seperti mengutuk sikap orang tersebut.